Pembangunan dua jembatan di Kepulauan Meranti, yaitu Jembatan Perawang di Tasik Putri Puyuh dan Jembatan Panglima Simpul di Tebing Tinggi Barat, yang ambruk beberapa waktu lalu diharapkan dilanjutkan oleh Pemprov Riau. Selain mengganggu arus transportasi, ketiadaan jembatan ini juga menyebabkan beban ekonomi masyarakat semakin tinggi akibat biaya operasional naik kapal penyeberangan. Di tengah melemahnya perputaran ekonomi dan dampak efisiensi anggaran, beban berat kini masih sangat dirasakan masyarakat Meranti. Terlebih pasca ambruknya dua jembatan yang menjadi urat nadi perekonomian warga, yakni Jembatan Perawang di Kecamatan Tasik Putri Puyuh, disusul Jembatan Panglima Sampol di Kecamatan Tebing Tinggi Barat. Terputusnya akses transportasi itu membuat moda transportasi penyeberangan Kempang menjadi pilihan utama, tentunya dengan tambahan biaya. Camat Tasik Putri Puyuh Zainal mengaku kerap mendengar keluhan warganya, terlebih saat progres pembangunan Jembatan Perawang yang sempat terhenti tanpa kejelasan. Namun demikian, ia bersyukur akhirnya tahun ini pembangunan jembatan tersebut kembali dilanjutkan oleh pemerintah Provinsi Riau. Terkait kejadian jambatan Selak Akar Bandul, melihat kondisinya terkait dengan dampaknya kepada masyarakat kami sangat luar biasa. Pertama, terkait dengan ekonomi, baik itu masyarakat yang membawa minyak maupun sembako yang lain, sehingga menjadi kendala bagi masyarakat kami untuk berusaha untuk kebutuhan di Kecamatan Tasik. Artinya harus mengeluarkan biaya tambahan. Iya, mengeluarkan biaya yang tidak terduga itu banyak sekali. Pertama, masyarakat nyebrang itu dikenakan tarif biaya, orangnya lain, kemudian juga termasuk muatan, misalnya gerobak, keranjang, itu sudah dihitungan lain. Jadi high cost-nya orang penjualan itu juga kepada Kempang ini juga melihat juga kondisinya yang membawanya. Kemudian juga kalau berat banyak dan kan tidak mampu untuk jambatan darurat yang dibikin dari provinsi kemarin. Terbatas juga ya. Keterbatasan juga. Untuk informasi, kami lagi melakukan komunikasi bersama pihak konsultan dan dinas. Mudah-mudahan di anggaran murni tahun 2025 ini akan dikerjakan oleh rekanan melalui Dinas PUPR Provinsi Riau. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur, Pak Bupati, dan Dinas PUPR Provinsi Riau yang telah peduli dengan akses jalan kami yang selama ini kami rasakan dan masyarakat kami rasakan pada saat ini memang sangat butuh sekali untuk infrastruktur di lingkungan Kecamatan Tasik Putri Puyuh. Anggota fraksi Gerindra DPRD Meranti Mulyono berharap pembangunan dua jembatan itu bisa direalisasikan tahun ini sehingga bisa meringankan beban masyarakat. Jadi kemarin jembatan itu kita melalui Komisi 2 DPR Kabupaten Meranti itu melakukan komunikasi. Pertama kita komunikasi ke BPKAD, kemudian komunikasi ke Dinas PU Pekerjaan Umum, yang mana kita langsung menanya, katanya sudah dianggar tahun ini, dianggarkan tahun ini. Untuk tahun 2025. Jembatan dua jembatan tuh. Ya. Kalau informasi mungkin yang kemarin tuh kendalanya? Kendala itu awalnya sudah dilelang yang jalan di Selak Akar, Jembatan Selak Akar. Tetapi mungkin dalam kondisi kontraktor tuh belum punya kemampuan. Jadi lokasi, situasi kondisi itu mereka tidak bisa memahami. Maka kontraktor tuh lari, dianggap lari. Informasi itu kemarin APBD murni 2025, tapi dengan efisiensi ini mungkin APBD murni ini mungkin dilakukan mungkin di APBDP kemungkinan. Kita berharapan itu kan komunikasi, kemudian Pak Gubernur sudah menyampaikan juga tuh janji politik, kemudian secara langsung bahwa dinas sudah menganggarkan. Memang kita sangat berharap karena sekecil apapun kos itu meningkat, artinya pendapatan mereka itu kan berkurang. Dari pendapatan mereka mengeluarkan lagi uang-uang yang untuk biaya transportasi penyambung lintas pulau. Artinya kalau jembatan itu alhamdulillah terbangun dengan cepat, artinya masyarakat tak perlu keluar biaya lagi. Mulyono yang juga Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Meranti itu berharap dengan segera dibangunnya kembali dua jembatan itu mampu memudahkan akses warga dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dari Kepulauan Meranti, Muhammad Isnani, Ceria TV melaporkan.